hormati Bapak Ibu guru dan karyawan. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala sehingga pada hari ini masih bisa melaksanakan diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif dalam keadaan sehat tak kurang suatu apapun. Selanjutnya semoga salawat serta salam tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang dikenal nanti syafaatnya di yaumul akhir nanti. Bapak Ibu guru dan karyawan, saya Yeni Bernardini CGP calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Muhammadiyah Karangmojo. Mohon izin menyampaikan tentang diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Berkaitan dengan budaya positif di SMK Muhammadiyah Karangmojo ini sudah diimplementasikan, sudah dilaksanakan. Salah satunya adalah yang pertama tentang implementasi 5S, upacara bendera, setiap hari Senin dan hari-hari besar, pembiasaan sholat duha secara berjamaah, tadarus Al-Quran, serta monitoring ibadah, dan masih banyak lagi budaya positif yang dilaksanakan di SMK Muhammadiyah Karangmojo yang tidak saya tuliskan di sini. Selanjutnya berkaitan dengan konsep inti budaya positif, Bapak Ibu guru dan karyawan, ada 8 konsep inti. Yang pertama berkaitan dengan perubahan paradigma belajar, yang kedua tentang disiplin positif, yang ketiga tentang nilai-nilai kebajikan, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima motivasi perilaku manusia, yang keenam posisi kontrol guru, yang ketujuh keyakinan kelas, dan yang kedelapan segitiga restitusi. Yang pertama berkaitan dengan pembelajaran dengan paradigma baru. Bapak Ibu, sepertinya Bapak Ibu guru dan karyawan sudah pernah mendapat informasi ini, materi ini di platform Merdeka Mengajar. Ya. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik dapat belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Untuk dimensi profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu guru dan karyawan sudah mengetahuinya ya. Yang pertama ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan yang terakhir adalah mandiri. Yang selanjutnya tentang disiplin positif, Bapak Ibu guru dan karyawan, merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, ancaman, atau hukuman. Berkaitan dengan disiplin positif ini, nanti akan timbul nilai-nilai kebajikan, di mana dalam nilai yang disepakati bersama tidak memandang suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Beberapa teori dikemukakan oleh para ahli berkaitan dengan nilai kebajikan. Salah satu contoh nilai kebajikan yaitu dari dimensi profil pelajar Pancasila. Ada 6 dimensi yang Bapak Ibu guru dan karyawan sudah mengetahuinya, informasi dari platform Merdeka Mengajar atau dari bangsa-bangsa yang lainnya. Selanjutnya berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ya. Segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Apa saja 5 kebutuhan dasar manusia? Nah ini yang pertama untuk bertahan hidup. Bertahan hidup ini yang paling pokok kebutuhan primer ya, ada sandang, pangan, dan papan. Yang kedua ada kasih sayang dan rasa diterima. Nah ini kasih sayang dan rasa diterima yang
Salah satunya adalah rasa diterima, diperdulikan, berbagi, dan bekerja sama. Yang ketiga adalah penguasaan. Ini berkaitan dengan harga diri, keinginan untuk diatur, termasuk dalam kebutuhan dasar manusia yang ketiga, yaitu penguasaan. Yang keempat adalah kebebasan. Untuk kebebasan ini adalah mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya sendiri. Yang terakhir, yang kelima adalah kesenangan, ada bermain, humor, antusiasme. Nah, ini insya Allah 5 kebutuhan dasar manusia ini sudah ada, sudah dipenuhi. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Apa saja motivasi perilaku manusia? Ada 2, yaitu ini yang pertama, motivasi intrinsik, yang kedua adalah motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik dari dalam diri, ekstrinsik dari luar diri. Nah, untuk motivasi intrinsik ini ada untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sedangkan kalau untuk motivasi ekstrinsik, yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah, ini berkaitan dengan motivasi perilaku manusia. Nah, ini Bapak Ibu Guru berkaitan dengan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Mari kita saran-saran bersama-sama. Selama ini yang kita lakukan masuk dalam kategori yang mana? Hukuman, konsekuensi, atau restitusi. Yang pertama, berkaitan dengan hukuman. Nah, ini tidak terencana atau tiba-tiba. Yang kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, artinya tidak ada kesepakatan di sebelumnya. Yang ketiga, bersifat satu arah, biasanya dari Bapak Ibu Guru. Yang keempat, berupa hukuman fisik atau psikis. Yang kedua, ketika konsekuensi adalah terencana atau disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman. Yang ketiga, sikap guru selalu memonitor murid. Yang ketiga, restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Dari ketiga ini, kira-kira yang selama ini Bapak Ibu Guru laksanakan, kira-kira lebih condong yang mana? Hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Kira-kira yang mana Bapak Ibu Guru berpendapat? Tergantung kondisi keadaan ketika di proses kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya, 5 posisi kontrol guru. Jadi kontrol guru itu ada 5. Yang pertama sebagai penghukum, kedua pembuat rasa bersalah, ketiga bisa menjadi teman, keempat pemantau, dan yang terakhir manajer. Selanjutnya berkaitan dengan keyakinan kelas. Nah, ini keyakinan kelas ini yang sudah dibuat beberapa Bapak Ibu Guru untuk kegiatan aksi nyata di platform Merdeka Mengajar. Keyakinan kelas adalah kesepakatan bersama di dalam kelas yang dibuat agar kegiatan belajar mengajar dapat nyaman. Pengertiannya adalah sesuatu yang diyakini bersama yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan untuk diturunkan di kelas-kelas. Metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dari dalam diri. Kira-kira Bapak Ibu Guru sudah melaksanakan keyakinan kelas ini? Sudah ada beberapa yang memang diupload di platform Merdeka Mengajar untuk aksi nyata, dan ada yang sudah mendapatkan sertifikat. Keyakinan kelas itu kesepakatan antara siswa berkaitan dengan
kegiatan belajar mengajar agar kegiatan belajar mengajar dapat tercipta keadaan yang kondusif, nyaman dan menyenangkan bagi siswa. Ya, yang selanjutnya restitusi. Nah, ini tadi ada hubungan konsekuensi restitusi. Apa yang dimaksud dengan restitusi? Menurut Gosen tahun 2004, restitusi adalah proses mengkondisikan murid untuk memperbaiki kondisi mereka sehingga dapat kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Restitusi bukan untuk menebus kesalahannya, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah, untuk langkahnya ada segitiga restitusi. Nah, ini lihat, ya Bapak Ibu Guru. Nah, ini segitiga restitusi ini langkah-langkahnya ya. Ini ada, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, ini yang sering ditanyakan Bapak Ibu Guru terkait dengan siswa. Lalu ada keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, misalnya pembelajarannya di kelas, apabila ketika di kelas tidak diizinkan mengoperasikan HP, berarti HP untuk dikumpulkan atau memang di silent ya. Selanjutnya, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Atau adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Oke, Bapak Ibu Guru dan karyawan, berkaitan dengan budaya positif yang telah saya pelajari, seperti itu ada beberapa yang sudah saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan di hadapan Bapak Ibu Guru dan karyawan. Karena waktu yang diberikan kepada saya sudah selesai. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah ya, semua yang sehat ya. Pada hari ini kita akan membuat tentang keyakinan kelas. Nah, apa itu keyakinan kelas? Kenapa kok tidak peraturan kelas ya? Peraturan kelas, peraturan sekolah sudah ada. Nah, kenapa kok tidak peraturan? Buatnya keyakinan kelas. Jadi kalau keyakinan kelas itu adalah sesuatu yang kita yakini ya dari dalam diri, lalu akan timbul tanggung jawab dari kalian ya. Lalu contohnya seperti apa keyakinan kelas itu? Nah, contohnya seperti ini, misalnya datang ke sekolah tepat waktu ya. Jadi keyakinan kelas tidak menggunakan kalimat negatif. Pernyataan atau kalimatnya adalah kalimat positif. Ya, tentang keyakinan kelas ini kira-kira kalian sudah paham atau belum? Sudah ya. Nanti sambil jalan untuk bisa ditanyakan. Kalau sudah, Ibu akan membagikan kertas. Silakan kalian buat keyakinan kelas di kertas yang sudah Ibu bagikan. Setelah itu, setelah selesai nanti ditempel di depan ya. Semua sudah memperoleh kertas ya? Silahkan kita buat keyakinan kelas. Kalian ingin kesepakatan seperti apa? Silahkan kalian tuliskan di situ. Kalau sudah, ya silahkan ditulis semua dulu ya. Ditulis dulu semua.
Sudah? Sudah semua? Sudah ya? Kalau sudah, silakan yang telah kalian tulis tentang keyakinan kelas itu silakan kalian tempel di depan yang sudah Ibu sediakan. Ya, silakan ditempel. Mulai dari siapa dulu? Azra? Ya. Sudah semua? Belum? Masih ada satu? Ya. Sudah semua? Sudah ya? Ya, jadi keyakinan kelas ini adalah peraturan-aturan yang akan kita sepakati bersama. Kalau sudah kita sepakati, nanti kita yakini dari dalam diri kita untuk mentaati dan bertanggung jawab terhadap apa yang sudah kita sepakati bersama. Ya, dari yang kalian tuliskan di sini ada beberapa keyakinan kelas, yaitu yang pertama berpakaian seragam yang rapi, ya, datang tepat waktu, lalu menonaktifkan HP saat KBM, melaksanakan piket kelas, bertutur kata sopan dan tidak menggunakan nada yang tinggi. Ya, sopan santun, mengerjakan tugas guru dan toleransi. Ya, ini ada 8 keyakinan kelas. Kira-kira disepakati 8 keyakinan kelas ini? Sepakat ya. Kalau sudah sepakat, mari kita jadikan keyakinan kelas ini untuk 10 akuntansi. Ya, kita sepakati bersama, kita yakini dan kita taati serta bertanggung jawab terhadap apa yang sudah kalian tuliskan di depan. Kalau kalian sudah sepakat, nah untuk sebagai bentuk keyakinan kesepakatan, silakan kalian untuk tanda tangan nama dan tanda tangan ya, satu-satu ya, sebagai bentuk kesepakatan. Ya, boleh dari siapa dulu? Selanjutnya siapa?
Sudah ya. Ya, jadi sebagai salah satu bentuk keyakinan kelas yang sudah kalian sepakati adalah dalam bentuk kalian sudah menandatangani ya. Nah, untuk 8 keyakinan kelas yang sudah kalian buat, kalian sepakati, silakan untuk disepakati dan sebagai latihan tanggung jawab untuk kalian. Ya, untuk hari ini terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Mari kita taati keyakinan kelas yang sudah kita buat ya. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zirana Fisahaurawapati, kelas 10 akuntansi. Di sini saya sangat senang sekali karena dengan adanya keyakinan kelas, saya